indah, puncak say indah, puncak say indah, ambilang yuk. Puncak say indah, puncak say indah, puncak say indah, ambilang yuk. Hadirin sekalian, sambutlah salam sederhana namun teristimewa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Iya pun. kepada Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman peserta lomba yang saya sayangi. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Baik. Perkenalkan, nama saya Akasha Nayara Putri Prasetya. Di sini saya akan membawakan sebuah cerita dari Lampung yang berjudul Sidang Pelawak. Cerita ini saya ambil dari buku 120 Cerita Nusantara yang diceritakan kembali oleh David Wijaya yang diterbitkan oleh Alex Media Komputindo. Dengerin ya. Iya. Dahulu di daerah Lampung ada seorang raja yang memiliki 7 orang istri. Dari ketujuh istri tersebut, hanya istri terakhir yang mempunyai anak laki-laki bernama Sidang Lawan. Setelah tumbuh dewasa, Sidang Lawan gemar menangkap ikan di sungai dengan menggunakan jalannya. Suatu hari, saat Sidang Lawan sedang menjala ikan di sungai, Pinji, ngejalan wak, dapat rambut, kusimpan sajalah, siapa tahu ada gunanya. Lalu Sidang Lawan berjalan ke hulu sungai. Saat hendak menebar jalannya di sebuah lubuk dekat pancuran, Sidang Lawan tertuju pada 7 bidadari yang sedang asyik. Wah, cantik-cantik. Kuambil sajalah satu selendangnya. Selang beberapa lama kemudian, keberadaan Sidang Lawan diketahui oleh para bidadari. Ketujuh bidadari itu pun mengambil selendangnya masing-masing. Hah? Di mana selendangku? Di mana? Apakah kakak melihat selendangku? Tidak, adikku, kami tidak melihat. Keenam bidadari itu pun pergi meninggalkan si bungsu. Bidadari yang malang itu hanya bisa meratapi nasib, yang tidak bisa terbang ke kayangan karena selendangnya hilang. Sidang Lawan yang di balik batu segera menghampirinya. Di mana selendangku? Di mana? Apakah hanya di sungai? Hai bidadari cantik, kenapa engkau menangis? Selendangku, Tuan. Selendangku hilang. Sementara kakak-kakakku meninggalkanku di sini. Aku tidak bisa terbang ke kayangan. Kebetulan aku masih sendiri. Jika putri berkenan, maulah putri menjadi pendamping hidupku. Selang berpikir bahwa dirinya tidak mungkin kembali ke kayangan tanpa selendangnya, bidadari bungsu menerima bujukan Sidang Lawan. Sidang Lawan segera membawa bidadari bungsu ke istana untuk dipercaya. Keduanya pun hidup bahagia dan dikaruniai putra. Suatu hari, bidadari bungsu hendak pergi ke pasar. Ia berpesan pada sang suami, "Kanda, jangan buka tutup kendi itu sebelum Dinda pulang." Sidang Lawan
ini? Wah, ini selendangku. Kanda, jadi selama ini Kanda yang telah menyembunyikan selendangku. Kenapa Kanda menyembunyikan selendangku? Tidak, Kanda bisa jelaskan. Tidak perlu penjelasan Kanda. Bidadari bungsu segera menggendong anaknya dan terbang ke kayangan. Kanda! Dinda, jangan pergi tinggalkan aku, Dinda. Dinda! Sidang Bawan berusaha mengejar istrinya, namun terhalang oleh lautan api. Sidang Bawan tidak berputus asa. Ia segera menangkap seekor ayam jantan dan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, jika hamba adalah keturunan raja yang sakti, mohon ubahlah ayam jantan ini menjadi burung raja wali raksasa. Doa Sidang Bawan pun terkabulkan. Ayam jantan itu berubah menjadi burung raja wali raksasa. Sidang Bawan segera menaikinya dan mengikatkan tubuhnya pada tali yang pernah ia temukan. Namun saat ia melewati lautan api, rambut yang mengikat di tubuhnya terbakar dan putus. Tolong! Melihat kejadian itu, burung raja wali raksasa segera terbang mencari pertolongan. Akhirnya, burung raja wali raksasa menemukan seorang pak tua bertongkat di tepi sungai. Hai pak tua, tolong selamatkan tuanku yang tercebur dalam lautan api. Baiklah, tapi ada syaratnya. Kamu harus mencari 7 tangkai lidi dan 7 tangkai ketan hitam. Setelah kedua syarat itu didapatkan, orang tua itu segera berdoa kepada Tuhan. Aku harus membakar 7 tangkai lidi dan 7 tangkai ketan hitam untuk mendoakan Sidang Belawan. Ya Tuhan, jika Sidang Belawan adalah keturunan raja yang sakti, mohon hidupkanlah ia kembali dan antarkanlah ia ke kayangan. Doa orang tua itu pun terkabulkan. Sidang Belawan hidup kembali dan tiba-tiba muncul di kayangan. Di hadapannya berdiri 7 bidadari yang serupa. Ia akan bingung untuk mengenali istrinya yang mana. Hai Sidang Belawan, jika ingin mendapat istrimu kembali, kamu harus melalui 3 ujian dari kami. Apapun syarat dan ujiannya, aku akan memenuhi demi mendapatkan istriku kembali. Ketujuh bidadari itu pun menyiapkan 3 jenis makanan, yang mana salah satunya telah diberi racun. Jika ia salah memilih, maka ia akan mati. Ketika ia hendak memilih, ia didahului oleh seekor kucing. Kucing itu menyantap makanan yang beracun hingga mati. Selamatlah Sidang Belawan, ia dinyatakan lulus ujian yang pertama. Ujian yang kedua, ia diharuskan mengisi batang kosong dan berlubang. Sidang Belawan segera turun ke sungai dan mengisi bak. Namun itu pekerjaan yang sia-sia, karena setiap bak itu diisi maka akan kosong kembali dan kosong kembali. Saat Sidang Belawan mulai berputus asa, datanglah segerombolan belut. Belut-belut itu menggosokkan tubuhnya pada lubang-lubang itu, sehingga lendirnya pun menutupi lubang. Selamatlah Sidang Belawan, ia dinyatakan lulus ujian yang kedua. Hai Sidang Belawan, kamu dinyatakan lulus ujian yang kedua. Sebagai ujian yang terakhir, pilihlah salah satu dari kami yang kamu yakini itu adalah. Sidang Belawan sangat bingung karena ketujuh bidadari itu sangat serupa. Di tengah kebingungannya, datanglah seekor kunang-kunang. Hai Sidang Belawan, aku ingin membantumu. Aku akan hinggap di salah satu sakur bidadari yang
Kanda. Kanda janji tidak akan melanggar janji lagi. Iya Kanda, Dinda pun berjanji akan menemani hidup Kanda. Keenam bidadari itu pun mendekat. Hai sedang melawan, kamu dinyatakan lulus ujian. Bawalah istrimu ke bumi. Terima kasih bidadari, aku akan membawa istriku ke bumi. Akhirnya, sidang melawan membawa istri dan anaknya kembali ke bumi. Sejak saat itu, sidang melawan dan keluarganya hidup bahagia. Nah, sudah tahu kan teman-teman ceritanya? Sudah. Jadi, pesan moral yang dapat dipetik dari cerita ini adalah kita tidak boleh melanggar janji karena itu perbuatan yang tidak baik. Dan janganlah mudah berputus asa. Salam Pustaka Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.